Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kalian semua. Perkenalkan, nama saya Masayu Nabila Oktavia dengan NIM 2030701115. Pada video kali ini, saya akan membahas beberapa materi tentang sosiologi antropologi. Yang pertama, saya akan membahas tentang definisi serta ruang lingkup dari sosiologi antropologi. Yang kedua, saya akan membahas tentang interaksi sosial. Dan yang ketiga, saya akan menganalisis jurnal yang telah saya buat pada UTS saya sebelumnya. Sosiologi berasal dari kata sosios yang berarti teman atau kawan, dan berasal dari kata logos yang berarti ilmu pengetahuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa disebut dengan KBBI, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan atau ilmu sifat dan perkembangan masyarakat, ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, serta perkembangannya. Sedangkan antropologi berasal dari kata antropos yang berarti manusia dan logos berarti ilmu pengetahuan. Secara etimologis, antropologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang manusia, dan secara garis besar, antropologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang aspek manusia dari segala aspek yang melekat pada manusia itu tersendiri tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Sosiologi memiliki beberapa ruang lingkup. Apa saja sih ruang lingkup dari sosiologi itu? Ruang lingkup sosiologi merupakan objek kajian yang dipelajari dalam sosiologi. Objek kajian sosiologi sangat luas, namun pada prinsipnya kita bisa mengatakan bahwa objek kajian sosiologi adalah masyarakat. Karena apa? Karena sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Adapun aspek-aspek yang terkait dalam sosiologi antara lain: 1. Sosiologi mempelajari hubungan timbal balik antar individu dengan individu lain. 2. Sosiologi mempelajari hubungan antar individu dengan kelompok. 3. Sosiologi mempelajari hubungan antar kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. 4. Sosiologi mempelajari karakteristik atau ciri-ciri kelompok sosial yang beragam. Adapun ruang lingkup dari antropologi antara lain, objek dari antropologi adalah manusia dalam kedudukannya sebagai individu, masyarakat, suku bangsa, kebudayaan, dan perilakunya. Pada antropologi, memperhatikan banyak aspek kehidupan manusia, antara lain perilaku kehidupan sehari-hari, ritual, upacara, dan proses yang mendefinisikan manusia sebagai manusia. Baik, itulah materi pertama yang dapat saya sampaikan terkait definisi serta ruang lingkup dari antropologi tersebut. Lanjut, kita akan membahas tentang interaksi sosial. Hubungan timbal balik antara individu dan individu maupun kelompok, atau juga kelompok dan kelompok. Interaksi sosial bisa terjadi di mana saja, termasuk di lingkungan sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi sosial dibedakan menjadi dua jenis, yaitu interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial positif yang lebih mengarah pada kesatuan dan kerjasama. Contohnya, kerjasama, akomodasi, akulturasi, serta asimilasi. Sedangkan interaksi sosial disosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang lebih mengarah pada konflik dan perpecahan. Contohnya seperti kompetisi, kontravensi, serta konflik sosial. Adapun syarat dari terjadinya suatu interaksi sosial antara lain adanya komunikasi serta kontak sosial. Komunikasi ialah kegiatan saling menafsirkan perilaku dan perasaan-perasaan. Tanpa adanya suatu komunikasi, pesan tidak akan tersampaikan. Sedangkan kontak sosial, kontak artinya sama-sama menyentuh. Tetapi, dalam suatu interaksi sosial, kontak tidak selalu terjadi interaksi atau hubungan fisik saja, karena orang bisa berbicara lewat telepon, ponsel, maupun surat. Adapun ciri-ciri dari interaksi sosial, yakni 1. Jumlah pelaku lebih dari satu orang. Hal ini karena interaksi membutuhkan aksi dan reaksi. 2. Adanya komunikasi menggunakan simbol-simbol tertentu. Simbol yang paling umum digunakan untuk berkomunikasi adalah bahasa. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah simbol yang disampaikan harus dipahami oleh pihak-pihak yang berkomunikasi, agar komunikasi tersebut berjalan dengan lancar. Yang ketiga, dalam interaksi sosial juga ada dimensi waktu, yaitu masa lalu, masa kini, masa depan. Hal ini berarti dalam setiap interaksi sosial ada konteks waktu yang menentukan batasan dari interaksi tersebut. Yang keempat, adanya tujuan yang ingin dicapai.
Tujuan tersebut dapat menentukan apakah interaksi akan mengarah kepada kerjasama atau mengarah pada pertentangan. Baiklah, itulah materi singkat yang dapat saya sampaikan terkait interaksi sosial. Nah, materi yang ketiga, saya akan menganalisis jurnal yang telah saya buat pada UTS saya sebelumnya dengan judul Ekonomi Indonesia pada Sektor Pariwisata Menurun Akibat Pandemi COVID-19. Akibat dari pandemi COVID-19, Indonesia banyak mengalami penurunan dalam segi pendidikan, sosial, dan penurunan dalam segi ekonomi. Berbagai aktivitas perekonomian mulai dari sektor pariwisata hingga perdagangan terpaksa harus menutup usahanya dan merumahkan lebih kurang dari 15 juta karyawannya. Hal ini diakibatkan oleh peraturan pemerintah untuk menerapkan social distancing. Banyak pusat pembelanjaan ditutup dan mengakibatkan turunnya pendapatan. Pemutusan hubungan kerja atau biasa disebut dengan PHK menjadi langkah efektif bagi perusahaan untuk mengurangi kerugian perusahaan yang semakin bertambah. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir rantai penyebaran wabah virus COVID-19. Pariwisata merupakan industri jasa. Mereka menangani jasa dari transportasi, jasa keramahan, tempat tinggal, makanan, minum, dan jasa bersangkutan lainnya seperti bank, asuransi, keamanan, dan pariwisata juga menawarkan tempat beristirahat, budaya, pelarian, pertualangan, pengalaman baru, dan berbagai macam lainnya. Beberapa masalah yang terjadi pada sektor pariwisata adalah sebagai berikut, yaitu menurunnya omset akomodasi atau perhotelan, banyak pekerja dalam bidang pariwisata terancam kehilangan pekerjaan, terbatasnya mobilitas masyarakat, melemahnya tingkat pengunjung di restoran-restoran, potensi kerugian di destinasi wisata-wisata di Indonesia. Ragam masalah tersebut perlu ditindaklanjuti berdasarkan pada kondisi tersebut. Sektor pariwisata membutuhkan strategi yang tepat untuk bisa memulihkan dan menggerakkan roda perekonomian khususnya di sektor pariwisata. Strategi yang bisa dilakukan pada saat ini ialah 1. Membuat branding strategi baru, misalnya No worries of corona, enjoy your holiday. Yang kedua, menggunakan media sosial untuk melakukan promosi secara gencar, misalnya lewat Instagram maupun Facebook. Yang ketiga, melakukan promosi safety and healthy of tourism ke turis internasional. Yang keempat, mendukung pelaku atau pegiat pariwisata dalam industri pariwisata, misalnya pemerintah dan bank memberikan relaksasi peminjaman bank, pengurangan biaya listrik serta air, keringanan retribusi pajak Pemda atau pemerintah daerah. Yang kelima, menguatkan SOP mitigasi pariwisata atau wabah penyakit dan bencana alam. Indonesia adalah negara prone to disaster, artinya kita dekat dengan keadaan bencana alam sewaktu-waktu seperti gunung berapi meletus, longsor, banjir, atau bencana non-alam seperti wabah pandemi virus COVID-19 ini. Yang keenam, prioritas wisata ekoturisme atau memadukan alam dan budaya dibanding mass tourism, karena orang akan lebih selektif memilih wisata yang bersifat privat dibanding secara grup tour atau menghindari tur massal. Jadi kesimpulannya, pada masa COVID-19, ekonomi pada sektor pariwisata sangat menurun dan banyak dampak yang ditimbulkan di Indonesia. Sektor pariwisata dan penerbangan paling berdampak pertumbuhan ekonominya, yang minusnya mencapai 3,52%, dan dampak lainnya seperti menurunnya omset akomodasi, banyak pekerja dalam bidang pariwisata terancam kehilangan pekerjaan, terbatasnya mobilitas masyarakat, melemahnya tingkat pengunjung di restoran-restoran, potensi kerugian di destinasi wisata-wisata di Indonesia. Pemerintah telah melakukan berbagai macam tindakan untuk menghadapi penurunannya ekonomi yang drastis di Indonesia ini, dan menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah untuk menggerakkan kembali aktivitas roda perekonomian yang sedang melemah. Dengan mengeluarkan berbagai kebijakan seperti new normal yang akan diterapkan, diharapkan dapat menstabilkan keadaan ekonomi kembali, dan dengan kebijakan tersebut, banyak tempat wisata yang telah dibuka dan mulai aktif kembali, dengan syarat semua pengunjung dan pegawai yang bekerja di tempat wisata tersebut tetap mematuhi protokol yang ada. Baiklah, itulah materi ketiga sekaligus materi terakhir yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa menjadi bermanfaat bagi kita semua. Saya meminta maaf apabila di dalam video ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!